Nanti kalau pas musim dingin kan saya ada persediaan di freezer gitu. Jadi ini mau disimpan di freezer. Saya juga mau bercerita untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Lagi hujan, ini udah seminggu ini hujan terus. Jadi udah jarang juga di kebun. Cuma dilihat aja kalau lagi surut hujannya baru dilihat di kebun. Kok sekarang ini turun hujan. Seharian hujan, nanti malamnya juga hujan lagi. Halo semuanya, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Jumpa lagi sama saya dan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di channel saya. Semoga semuanya sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Ini suara saya lagi gini karena lagi batuk. Kita hari ini mau mengawetkan labu zucchini karena ini hampir 2 kali seminggu ya. 2 kali seminggu petikin zucchini gitu karena selalu ada di tanamannya yang siap dipetik. Jadi karena terlalu banyak, ini udah dimasak, udah dibikin tumisan, udah dicampur ke bakwan juga, udah dibikin bakwan beberapa hari yang lalu, tetap aja ini masih ada gitu. Saya lihat di kebun juga udah ada yang siap dipanen lagi. Jadi kita harus mengawetkan yang ini. Nanti kalau pas musim dingin kan saya ada persediaan di freezer gitu. Jadi ini mau disimpan di freezer. Kita nggak simpan kayak gini ya, disimpan di freezernya nggak kayak gini, tapi harus diparut ataupun dipotongin. Kalau dipotongin nanti harusnya direbus dulu beberapa menit gitu, baru disimpan ke kantong plastik atau wadah. Kalau diparut enggak gitu. Jadi kita sekarang mau diparut aja yang ini. Oke, kita mulai aja dan ikutin videonya sampai selesai ya. Parutnya saya pakai yang kayak gini, ukurannya yang besaran kayak gini. Ini tadi udah dicuci dulu, jadi kita parut aja. Ini harus dipotong dulu ujungnya. Kalau labu zucchini-nya dipetiknya agak awal ya, jadi nggak ada bijinya. Jadi nggak usah dibuangin bijinya. Kalau dipetiknya udah lebih dari ukuran ini ya, udah agak besar dari ini gitu, biasanya ada bijinya. Jadi harus dibelah dulu, dipisahin dulu bijinya. Kalau ini masih bagus, nggak ada bijinya. Saya cuma ada satu yang kuningnya. Yang ini mah 2 warna, jadi nanti dicampurin aja sama yang hijau. Dipotongin juga bisa ya, dipotongin kayak koin gitu atau dipotongin kayak persegi gitu. Ini rencananya kan kalau udah dimasukin ke freezer, jadi kalau saya butuh buat masak ya, kalau mau bikin saus spaghetti gitu atau mau bikin sup atau mau bikin osengan juga, ini bisa diambil dari freezer langsung, dimasukin aja ke pancinya ya kalau buat campuran saus spaghetti. Jadi mudah aja, nggak banyak proses nanti kalau udah diambil dari freezer. Kalau diparut agak lama. Kalau dipotongin mah cepat. Ini diparutnya agak lama dikitan.
Jadi kayak gini parutannya, tipis-tipis. Biasanya ini kalau parutan zucchini banyak airnya, jadi nggak apa-apa, nggak usah dibuang airnya gitu kalau mau disimpan di freezer. Tuh udah banyak sekali. Ini baru dari 2 zucchini setengah. Ini yang ketiga, jadi belum selesai. Udah dapat 1 wadah besar, jadi harus pakai yang wadah yang baru. Ini kayaknya dapat buat wadah yang ini. Lumayan ini agak lama. Buat parut yang wadah ini ada lebih dari 5 menit. Lima menit nggak lama ya. Cuma ya kalau 5 menit cuma parutin zucchini kayaknya lama. Ini udah dapat 1 mangkok lagi. Tinggal 1 lagi. Cuma ini udah besar banget, jadi mau saya lihat dulu kalau ada bijinya. Oh, masih bagus. Nggak ada bijinya, jadi bisa diparut. Nah, udah selesai. Dapat 3 wadah. Banyak sekali ini. Nggak tahu berapa kantong nanti. Oke, saya bersihin dulu ini. Sampai berjatuhan ini kemana-mana. Oke, sebelum saya kantongin ini parutan zucchini-nya, kita jawab dulu beberapa pertanyaan. Ini udah saya siapin pertanyaannya yang saya baca dari komennya ya, dari komentarnya. Pertanyaan pertama itu, udah berapa lama di Kanada? Saya udah lama banget di sini, udah mau 18 tahun, jadi udah lama banget. Jadi kesini tuh lama banget ya, udah lupa lagi. Karena saking lamanya. 18 tahun itu terhitung ya lama. Jadi kalau ditanya udah berapa lama di Kanada ya, udah segitu, udah bertahun-tahun saya di sini. Tapi saya nggak pindah-pindah gitu di Kanadanya, cuma tetap aja di Kanada bagian barat. Jadi selama waktu saya sampai ke Kanada sampai sekarang tempat tinggal saya tetap aja di area barat gitu. Jadi jarang juga ke area Kanada bagian timur karena jauh juga kan. Kanada itu kan salah satu negara yang terbesar ya di dunia. Jadi luas banget gitu. Jadi kalau kita pilih tempat tinggal di bagian barat, itu kalau mau ke bagian timur jauh banget. Kalau mau nyetir bisa sampai 3 hari 3 malam. Atau lebih, tergantung ya, kalau kita berhenti-berhenti sana-sini ya lama juga. Kalau penerbangan biasanya 5 atau 6 jam, tergantung rute perjalanannya. Kalau transit dulu ke provinsi yang lain ya lama juga, 8 jam gitu baru nyampe. Karena jauh juga kan, jadi kita nggak bisa bolak-balik dari Kanada bagian barat ke Kanada bagian timur gitu. Agak jauh, bukan agak jauh lagi, jauh banget. Jadi ya itu, saya di Kanada udah lama banget, udah 18 tahunan. Jadi
Udah gitu jarang juga di sini orang Sunda ya. Kalau sehari-hari juga sama keluarga ngobrolnya juga pakai bahasa Inggris karena suami kan pakai 2 bahasa, saya juga pakai 2 bahasa. Jadi kadang anak-anak itu bingung ya mau bahasa mana yang diikuti. Jadi sehari-hari juga kita pakai bahasa Inggris di sini. Kadang juga saya campur aduk gitu. Pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, jadi campur aduk. Kalau anak-anak karena di sini lingkungannya semuanya kan pakai bahasa Inggris ya, kalau sama temennya juga satu bahasa aja, jadi mereka juga kadang sedikit sekali gitu bisa bahasa Indonesianya, tapi ya nggak apa-apa karena kan lagian kita ya sama suami kan 2 bahasa, jadi nggak apa-apa. Terus untuk pertanyaan yang kedua, sering mudik enggak? Kalau dibilang sering enggak, kalau pernah mudik ya pernah. Dari selama 18 tahun itu mudik cuma berapa kali ya? Ada 3 kali mungkin. Kalau ada pertanyaan gitu, kenapa kok jarang mudik? Karena kalau dari sini jauh ya rutenya, kalau rute penerbangan itu enggak kayak dari Eropa ke Indonesia gitu. Kalau misalnya dari Spanyol ke Indonesia kan coba berapa ya, 7 jam gitu atau 9 jam. Atau dari Jepang ke Indonesia kan sebentar aja. Nah kalau ke Kanada, rute dari Kanada ke Indonesia itu harus mengelilingi perputaran bumi juga. Karena harus transit setengah jalan, udah gitu terbang lagi. Kadang rutenya juga sampai 3 kali. Udah gitu kalau ada penerbangannya yang transitnya sebentar ya cuma 2 jam 3 jam nggak apa-apa, cuma kadang-kadang bisa sampai 5 jam gitu, 6 jam, jadi lama gitu penerbangannya. Dari sini juga bisa sampai 2 hari setengah baru sampai ke Indonesia, jadi lama banget. Udah gitu capek kan. Dari sini perbedaan waktu ke Indonesia itu ada sekitar 13 jaman, mungkin sekarang 14 jam, saya nggak tentu juga sih, mungkin sekitar 12-13 jaman, saya lupa. Jadi perbedaan waktunya juga berbeda. Kalau di sini sekarang misalnya hari Minggu, di Indonesia itu hari Senin. Jadi kalau pas kita mudik ke sana terus habis 2 hari di perjalanannya baru sampai ke Indonesia, udah gitu perbedaan waktu, jadi butuh lagi adaptasi lama lagi gitu. Jadi kalau sering-sering mudik kita harus ambil waktu yang tepat gitu, nggak cukup kalau cuma 3 minggu, 2 minggu malah nggak cukup sama sekali, karena kalau diambil buat perjalanan di jalan juga udah mau seminggu. Udah gitu jet lagnya kan, kecapeannya itu udah mau 2 hari 3 hari baru bisa adaptasi. Kalau minimalnya kalau mudik kita hampir sebulan gitu, karena kan untuk visa juga visanya cuma 30 hari. Jadi kalau maksimumnya kita di sana ya 4 mingguan, sebulan lah ya. Yang penting sebelum hari ke-30 kita harus bisa berangkat ke sini lagi gitu. Karena kan visanya cuma 30 hari. Jadi sering mudik enggak ya, cuma beberapa kali aja mudiknya. Udah gitu kita kan nggak bisa mudik setiap bulan ya, karena kan anak-anak sekolah. Kalau di sini sekolahnya penuh dari pagi jam 8, terus pulangnya mereka kan sekitar jam 3 baru di rumah, jadi penuh gitu. Meskipun coba Senin dari Senin sampai Jumat sekolahnya, tetap aja mereka kan banyak kegiatan, jadi saya nggak bisa mengganggu jadwal mereka juga. Jadi kita harus nunggu kalau pas libur panjang gitu, bulan Juli Agustus itu libur panjang, pas musim panas ya, karena libur sekolah di mana-mana kalau di sini. Karena panjang kalau pas musim panas itu 2 bulan, kalau pas musim dingin cuma 2 minggu. Jadi kalau mau mudik harus butuh waktu yang lama. Jadi kalau pas musim panas kan baru bisa gitu ya, baru bisa sebulan kita bisa ambil libur. Oke, ini pertanyaan yang ketiganya. Jauh enggak dari rumah Mbak Nik? Mungkin teman-teman udah pada kenal ya sama Mbak Nik. Beliau kan sangat populer sekali dengan YouTube-nya yang berapa ya, 2 juta subscriber ya, jadi sangat populer sekali. Kebetulan kita sama provinsi sama Mbak Nik ya, cuma kalau dibilang jauh maaf,
Kalau dibilang jauh juga jauh, kalau dibilang dekat juga ya dekat, karena kalau di sini jalannya itu lurus aja gitu ya. Jaraknya dari tempat tinggal kita itu ada sekitar 300 kilometer. Kalau di Indonesia ya, kalau dihitung 300 kilometer itu mungkin dari eh, sekitar perbatasan Jawa Tengah ke Jakarta mungkin ada 300 kilometer, jadi sekitar segitu. Cuma kan jalannya berliku-liku ya, jadi agak lama. Nah, kalau di sini 300 kilometer itu lewat jalan tol aja, jalan lurus gitu. Jadi cepat, cuma 3 jam baru nyampe. Cuma karena kita beda kota ya, sama provinsi tapi beda kota, jadi kita jarang juga ke kota beliau. Kalaupun ada turnamen anak saya yang pertandingan hoki gitu, kadang kan dia ada turnamen di kotanya Mbak Nik gitu. Kebetulan juga tempatnya agak jauh dari rumah beliau, jadi nggak sempat juga kalau kasih tahu Mbak Nik kita boleh nggak ketemuan atau gimana gitu ya. Nggak tentu juga kita sama-samakan jadwalnya, siapa tahu Mbak Niknya lagi sibuk gitu. Jadi jauhnya ya sekitar 300 kilometeran lah kurang lebih. Kalau dekatnya juga ya dekat ya, dalam sehari kita bisa bolak-balik ke sana. Cuma ya jadwal kita kan mungkin beda-beda ya. Mungkin Mbak Nik lagi sibuk juga, jadi kita nggak selalu ayo kita ketemuan gitu. Kadang kita juga nggak bisa. Lagian saya juga jarang ke kota beliau. Mungkin insya Allah nanti kalau kedepannya kalau ada kesempatan mudah-mudahan bisa ketemu dengan beliau. Saya juga pengennya ketemu beliau gitu, kayaknya seru kan, kita kan suka masak-masak, suka berkebun juga sama ya, jadi kelihatannya seru banget gitu. Lihat kebunnya banyak yang subur-subur semua gitu, pohon-pohon udah pada tinggi, banyak buah-buahan di kebunnya. Kalau saya kan kebunnya masih mulai ya, karena saya baru pindah ke rumah ini beberapa tahun yang lalu, jadi kebunnya baru dimulai aja. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa ketemu sama Mbak Nik. Amin. Oke, itu aja pertanyaannya. Cuma 3 pertanyaan. Mungkin nanti lagi kita bahas lagi jawabannya kalau ada pertanyaan yang baru dari teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita plastikin ini dulu karena kita jawab pertanyaannya udah selesai buat sekarang. Ini nggak tahu berapa wadah. Saya udah siapin ini 6 kantong, tapi kayaknya lebih ini. Kalau labu zukininya yang dipotong-potong ya, yang diiris-iris gitu, harus direbus dulu biar enggak lembek gitu kan. Kalau disimpan di freezer bisa jadi lembek sebelum dimasak lagi. Tapi kalau diparut nggak apa-apa karena kita kan mau dibikin buat campuran ke saus gitu, saus spaghetti. Jadi nggak apa-apa, nggak direbus dulu. Kayak gini. Ini lagi pada batuk gantian gitu. Pertama yang sulung yang kena, udah gitu suami. Sekarang bagian saya yang kena batuk. Kira-kira segini isinya. Ini udaranya dikeluarin sebisa mungkin karena saya nggak punya vacuum yang buat makanan itu, buat kantong makanan. Jadi sebisa aja dikeluarin udaranya. Ini satu wadah udah selesai. Yang ini dulu.
I got a lot. Eight, Oh, wow. 8 bags. Nice. I know, and there is like 6 or 8 zucchini waiting in the garden. There's more. Yeah. Wow. Good. You get some stock for winter. Yeah, like you can put it on the spaghetti sauce. Yeah. Or Or- even stir fry it. Yeah, or make the bibimbap. The other ones you gonna cube up or what? Yeah, Okay. because this one has been on the counter for so long. Cube. Di kebun udah nunggu lagi, ada mungkin 6 atau 8 labu zukininya. Non-stop panen zucchini terus. Kalau udah sekali panen, ada terus gitu. Kalau labu zucchini, nggak kayak labu yang lain. Labu kuning saya nggak dapat buah sama sekali. Yang ditunggu-tunggu malah nggak ada buahnya. Jadi nanti tahun depan nggak tanam labu kuning lagi. Karena nggak ada hasilnya, waktunya kurang gitu. Di sini kan cuma kurang dari 3 bulan berkebunnya. Ini udah selesai. Diratain kayak gini. Jadi kan biar disimpannya rata gitu di freezernya. Dapat berapa ini? Dapat 1. Dapat 8 bungkus. Ini disimpan di kantong yang besar. Jadi biar disusunnya rata kayak gini. Ini saya simpan dulu ke sini. Cukup enggak ini 1 kantong? Cukup kayaknya. Dicukup-cukupin. Siap disimpan di freezer. Jadi persediaan nanti musim dingin banyak sayuran di freezer, nggak cuma tomat aja. Saya udah simpan labu zucchini, terus yang kemarin itu apa ya? Daun kale. Daun kale udah saya simpan sebagian karena belum dipetik sebagian. Terus daun bawang juga. Jadi udah banyak persediaan di freezer. Ini nggak tahu ada tempat atau enggak di freezernya. Oke, teman-teman, itu aja untuk hari ini. Saya udah jawab beberapa pertanyaannya. Kalau nanti ada pertanyaan lain juga nanti saya bikin video untuk menjawabnya lagi. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Simpan dulu ke freezer.